Saat tidak ada yang melihat, aku justru bekerja lebih keras dibanding saat diperhatikan. Pola pikir ini menciptakan semacam penilai tak terlihat dalam pikiranku yang terus-menerus menantang. Karena tak ada yang melihat, artinya sekarang kamu harus benar-benar kerja. Kalau tidak, kamu hanya pura-pura. Tanda kesuksesan seringkali justru datang dari kebencian yang muncul dalam proses mencapainya. Satu-satunya orang yang bisa menilai kesuksesanmu adalah dirimu sendiri, karena hanya kamu yang tahu seberapa besar sisa tenaga yang masih kamu miliki. Dalam dunia bisnis, ketika kamu stagnan atau menurun dan tak tahu harus berbuat apa, rasanya sangat menyakitkan. Ini menandakan bahwa semua kondisi kehidupan mengandung rasa sakit. Jadi, jika rasa sakit adalah bagian dari realitas, maka itu hanyalah bukti bahwa kita masih hidup, bukan masalah yang perlu dihindari. Kamu bisa bekerja 24 jam sehari, tapi tetap tidak berarti. Orang yang mencintai proses berjalan akan lebih jauh melangkah dibanding orang yang hanya mencintai tujuan. Aku sendiri bekerja terus-menerus sampai tidak bisa lagi. Banyak yang bilang, itu tidak sehat. Tapi bagiku, sehat adalah menggunakan waktuku seefektif mungkin untuk melakukan hal yang benar-benar ingin kulakukan. Aku justru bekerja lebih keras sekarang daripada saat aku miskin. Itu karena aku mulai mencintai prosesnya. Banyak orang bilang, aku tak mau hidup seperti itu. Selalu kerja, kerja, dan kerja. Tapi bagiku, berada dalam proses itu sendiri adalah sumber kebahagiaan. Aku akan bekerja sampai tak ada lagi yang perlu dikerjakan. Semua orang percaya pada mimpi Amerika sampai mimpi itu menjadi kenyataan. Dulu aku tidur di lantai gym. Klienku tahu aku tidur di sana, dan mereka mendukungku. Tapi 9 bulan kemudian, ketika aku sudah punya manajer dan mobil sendiri, mereka mulai sinis. Mereka berkata, "Oh, sekarang kamu bos ya?" Saat itulah aku sadar, orang ingin kamu sukses, tapi tidak lebih sukses dari mereka. Kita hanya melihat kesuksesan orang lain saat mereka berhasil. Kita tidak melihat 10 tahun kegagalan mereka. Maka aneh jika kamu takut gagal karena tidak ada yang peduli saat kamu gagal. Mereka bahkan jarang memperhatikan saat kamu berhasil. Dalam pengembangan diri dan kewirausahaan, kamu tidak tahu kapan akhir akan tiba. Yang pasti setiap orang sukses pernah melewati masa sulit yang sama. Masalahnya adalah orang mengira mereka sudah bekerja keras, padahal yang mereka lakukan baru permulaan dari usaha nyata yang dibutuhkan untuk mencapai hasil besar. Begitu kamu menjadi ahli dalam satu hal, kamu sadar betapa luar biasanya kerja keras dan waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke titik itu. Maka disiplin yang sesungguhnya adalah memilih 2 atau 3 hal dalam hidup untuk benar-benar dikuasai, karena tiap hal butuh 5 hingga 7 tahun untuk menjadi ahli. Aku tidak keberatan menjadi simbol kerja keras yang konsisten, karena setiap hari yang kujalani hanya perlu dijawab satu pertanyaan. Sudahkah aku bekerja sekeras mungkin hari ini? Dan itu adalah satu-satunya metrik yang kuperlukan. Hari terbaik dalam hidupku adalah saat aku benar-benar menguras seluruh energiku. Kerja keras adalah tujuan, bukan sarana. Jika kamu menjadikan kerja keras sebagai alat untuk mencapai sesuatu, maka kamu akan berhenti saat tujuan itu tercapai. Tapi jika kerja keras itu sendiri adalah tujuannya, maka kamu akan terus berkembang tanpa akhir. Saat kamu mulai bekerja seperti pemenang, hasil tidak langsung datang. Ada jeda waktu antara berperilaku seperti pemenang dan benar-benar menjadi pemenang. Semakin besar tujuanmu, semakin lama jeda ini. Semua kondisi bisnis terasa menyakitkan, stagnan, turun, atau bingung harus berbuat apa. Maka rasa sakit itu bukan masalah, melainkan bukti bahwa kamu masih bernapas. Awalnya kamu merasa buruk, lalu kamu belajar bahwa kamu tetap bisa melakukan hal yang benar meskipun sedang merasa buruk. Akhirnya kamu tidak mempertimbangkan perasaan lagi, kamu hanya bertindak. Juara sejati mengartikan rasa cemas sebagai semangat. Jika kamu terlalu gugup, mungkin kamu belum cukup latihan. Kamu akan benar-benar percaya diri ketika kamu sudah bosan mengerjakannya, karena terlalu sering kamu lakukan. Kepercayaan diri datang dari bukti bahwa kamu pernah berhasil sebelumnya. Maka cara termudah untuk menjadi percaya diri adalah dengan melatih diri sebanyak mungkin. Tanda orang sukses adalah mampu bertindak meski belum melihat hasil. Perubahan besar datang lebih lambat dari yang kamu bayangkan,
tapi kemudian meledak lebih cepat dari yang kamu duga. Dalam pengembangan diri, kamu harus bersahabat dengan ketidakpastian. Kamu harus menjadi pendukungmu sendiri jauh sebelum orang lain mulai mendukungmu. Pada awalnya, itu hanya satu tepuk tangan dari dirimu sendiri di ruangan yang sepi. Kamu akan merasa sendirian karena kamu ingin menciptakan sesuatu yang belum ada. Ketika kamu mencoba mewujudkan ide dari pikiran menjadi kenyataan, orang-orang akan mengkritikmu untuk membuatmu ragu dan berhenti. Semakin kamu ingin menciptakan sesuatu yang besar, semakin besar tekanan dan tuduhan yang kamu hadapi. Kamu terlalu perfeksionis, suka mengatur, punya standar tinggi. Dan jawabannya adalah, iya, karena aku ingin semuanya benar dari awal. Orang mengkritik karena itu membuat mereka merasa keputusan mereka untuk tidak mengambil risiko adalah keputusan yang benar. Ketika kamu berubah, orang-orang di sekitarmu ingin menarikmu kembali ke versi lama yang nyaman bagi mereka. Kalau kamu sedang melewati fase ini, fase sepi di mana kamu tidak cocok lagi dengan teman lama, tapi belum mencapai hasil yang membuatmu diterima oleh kelompok baru, ketahuilah bahwa semua orang sukses pernah mengalaminya. Dan ingat, tanda kesuksesan adalah kebencian yang kamu terima dalam proses mencapainya. Jangan pernah menyerah hanya karena kamu rindu kenyamanan. Banyak orang ingin menjadi luar biasa, tapi takut menjadi pengecualian. Mereka ingin hasil tanpa prosesnya. Tapi kamu tidak bisa melakukan hal biasa dan berharap hasil luar biasa. Identitas kita terbentuk dari bukti yang kita kumpulkan tentang siapa kita di masa lalu. Jika kamu ingin berubah, maka mulai kumpulkan bukti baru untuk membentuk versi dirimu yang baru. Jadi mulai saja. Ambil risiko. Gagal bukan kerugian, itu hanya langkah menuju versi yang berhasil. Bisnis hanya gagal sampai bisnis itu berhasil. Video hanya gagal sampai satu di antaranya viral. Semakin sering kamu mencoba, semakin besar kemungkinan berhasil. Satu-satunya keterampilan paling penting adalah tidak berhenti. Karena dalam permainan tanpa akhir, tujuan utamanya hanyalah terus bermain. Tidak peduli metrik kesuksesanmu, uang, kekayaan, pengaruh, semuanya akan hilang. Tapi jika kamu tetap bermain, kamu sudah menang. Setiap orang butuh dorongan besar di awal, energi untuk lepas landas dari nol, untuk melawan kritik, keraguan, kesepian, dan semua tantangan awal. Dan ketika akhirnya kamu berhasil sedikit, orang berkata, "Wah, enak ya kamu sekarang." Tapi mereka tidak melihat betapa keras dan menyakitkannya perjuanganmu. Saat kamu tidur di lantai, dikritik, dihina, ditertawakan oleh teman-temanmu sendiri. Semua itu harus kamu lewati demi sampai ke titik di mana mereka bilang, "Pasti enak, ya."